Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang. Dengar-dengar sampean punya banyak koleksi keris. Salah satunya keris Pasopati. Oh iya, Bisa diceritakan asal-usul keris Pasopati? kalau keris Pasopati yang saya punya itu dulunya itu punya peninggalan kakek saya, bukan milik saya pribadi. Dulu kakek saya itu menjaga makam keramat di daerah saya. Terus kakek saya meninggal, keris itu diwariskan ke saya, Mas, seperti itu. Untuk kerisnya seperti apa? Kalau kerisnya sendiri sih ya seperti ini. Tapi bagi saya ini sangat istimewa karena di dalam keris ini tersimpan banyak filosofi dan beragam-ragam faedah lah sebenarnya kalau orang meyakini dan pecinta keris seperti itu. Kalau keris Pasopati sendiri itu biasanya dipakai di kalangan apa kalau untuk zaman-zaman kerajaan? Kalau di zaman dahulu, Mas, kalau kita mengingat masalah sejarah, keris Pasopati itu adalah pusaka Arjuna. Bisa dibilang Arjuna itu lawan langit jagat yang bisa memenuhi menikah dengan bidadari. Kalau di kerajaan, kebanyakan pusaka Pasopati ini yang memegang adalah senopati perang karena mempunyai filosofi untuk kedikdayaan dan keselamatan bagi yang membawa, seperti itu. Berarti kebanyakan kalau yang memakai itu senopati pati gitu ya, bukan untuk rakyat biasa. Bukan, tetap senopati, golongan-golongan perang. Karena Pasopati diciptakan itu untuk berperang dan kedikdayaan lah, seperti itu yang saya tahu. Untuk isinya sendiri, Kalau isinya itu seperti ini, Mas, perwujudan dari keris Pasopati yang saya punya meninggal dari kakak saya. Kalau ingin lihat, saya kasih lihat. Ya, seperti ini. Memiliki dua pamor. Ya, ini untuk pamornya sendiri nih jenis apa ya? ini pamornya ada dua pamor, Mas. Yang satu kulit semangka atau kulit semongko, yang dua itu wahyu temurun. Berarti bersebelahan gitu. Iya, Satu kulit semongko, satunya wahyu temurun. iya benar. Jika kita berikan sebuah cerita dan goresan itu sangat jelas dan detail dari pusaka ini, betapa jelas pamor dan betapa gagah pusaka ini. Nah, Coba untuk sebelahnya sangat jelas dan sangat tua. kalau untuk pamor semongka itu sendiri untuk filosofinya apa? Kalau kebanyakan orang, pamor kulit semangka itu untuk kerezekian, kelancaran rezeki, melancarkan usaha, seperti itu. Intinya adalah makna untuk kerezekian. Kalau untuk wahyu temurun, Kalau wahyu temurun itu sebenarnya ibarat kita mempunyai sebuah, ya kalau untuk wahyu temurun sendiri itu sebenarnya penggambaran cita-cita yang ingin cepat terlaksana dan bisa dibantu mewujudkan cita-cita yang kita punya, seperti itu. Tapi sebenarnya di dalam keris ini tersimpan itu ada untuk kejadukannya, Mas, sebenarnya. kejadukan seperti apa? Ya, intinya itu penjagaan diri kita untuk keselamatan. Berarti intinya untuk keselamatan gitu ya? Iya, betul. Untuk keselamatan. Soalnya dulu kakek saya, jika ada apa-apa itu pasti keris ini dibawa, tidak terlepas. Sampai kakek saya akhirnya meninggal dunia dan ini diwariskan ke saya. Seperti itulah filosofi dan cerita dari pusaka saya Pasopati ini. Mungkin ya bisa menambah wawasan untuk Mas sendiri. Dan Kalau untuk Tangguh ini Mas, kira-kira era kerajaan ya. apa itu? Kalau dari besinya? Kalau dari besi seperti ini, dan kakek saya dulu bercerita, ini tangguhnya tangguh Mataram, Mas. Ya. Ini Mataram baru atau Mataram tua? Ini Mataram tua, Mas. Dari goresan-goresan kerisnya itu, dari besinya itu Mataram tua. Seperti ini.
Anda bisa lihat sendiri di dalam keris ada seperti rambut-rambut yang berdiri, seperti ada kayu yang mengalir. Ya, itu menunjukkan kalau keris ini tuh sebenarnya ageman yang istimewa, karena setiap dipegang kita seperti memegang sebuah pucuk jarum, terasa sekali di jari kita. Kayak ada sebuah energi gitu ya. Ya, iya. Jarang sekali orang yang punya pusaka Pasopati, Mas, untuk kalangan rakyat biasa, karena Pasopati itu kebanyakan untuk orang yang mengerti lah, tidak sembarangan bisa dipegang. Gitu. Coba Mas bisa saya pegang. Oh iya ya, silakan. Biar foto lebih jelasnya. Gagah, lurus, itu menggambarkan pemikiran yang memegang. Harus punya pemikiran lurus. Berarti kalau keris lurus itu berarti artinya pemikiran kita itu harus lurus. Iya, harus punya pedoman. Kita tidak boleh berbelok. Meyakini satu yang sudah kita yakini. Seperti itu gambaran keris yang seperti berjalan lurus seperti ini. Jadi saya kira cukup sekian ya Mas ya. Soalnya ini sudah lama dibuka, cepat dimasukkan kembali. Untuk anak-anak muda zaman sekarang itu kan masih peminatnya tidak begitu banyak. Kalau pesan haji itu harapannya gimana? Wah, kalau untuk kedepannya untuk anak-anak muda kalangan sekarang, ya saya harap itu bisa menghormatilah warisan leluhur budaya kita. Perkerisan itu kan tidak untuk jimatan apapun, sebenarnya kita hanya mengoleksi dan menguri-nguri budaya orang Jawa. Karena sebelum ada kita, keris itu sudah ada. Jadi kita bisa menghormati peninggalan nenek moyang kita. Seperti itu Mas. Keris juga termasuk salah satu budaya yang sudah masuk UNESCO ya Mas? Iya, sudah diakui kok itu. Jadi untuk masyarakat seharusnya jangan menyangkut pautkan antara keris dan agama. Iya benar. Kalau kita menyinggung masalah agama, ya maaf ya Mas ya. Soalnya Wali Songo dulu berceramah di tanah Jawa kan juga memakai keris. Keris itu kan cuma simbol, bukan untuk disembah untuk apa, itu bukan. Itu hanya sebuah pegangan dan teman perjalanan. Seperti itu Mas Bebis ya. Dan sebagai orang Jawa wajib punya keris itu ya Mas ya. Iya. Wajib itu sekarang harus punya. Kalau orang Jawa kalau nggak punya keris sepertinya kurang gitu ya. Iya, seperti itulah. Harusnya itu ada, walaupun hanya untuk pajangan rumah, ditaruh ruang tamu ataupun ada rawatan seperti itu harus punya. Jangan berpikir musyrik ataupun apa, karena kita tidak menyembah keris. Keris kan hanya jadikan sebuah teman. Seperti itu. Ada pusaka lain selain Pasopati? Ya ada Mas, tapi untuk kali ini mungkin satu hari nanti kalau kita ketemu lagi kita bisa ngobrol kembali. Bisa dibeberkan jenis apa yang kira-kira nanti direview? Oh iya. Mungkin akan saya kasih pembeberan lagi masalah perkerisan ya Mas ya. Tapi untuk waktu nanti kita bisa mengulang lagi itu tombak Mas. Tombak ya? Iya, sebuah tombak. Tapi belum bisa saya ceritakan, itu masih rahasia. Oh ya udah. Berarti cukup untuk Pasopati cukup sampai di sini dulu ya. Iya. Ntar kita lanjut untuk yang jenis tombak. Iya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Oh iya, sama-sama Mas. Untuk perawatan keris sendiri yang baik dan benar itu gimana Mas? Begini Mas, keris itu semakin lama itu kan sebenarnya mengandung racun Mas ya. Jadi kalau kita pegang pun harus hati-hati, jangan sembarangan. Kita harus bisa menghormati juga. Jika kita ingin memberikan minyak, itu lebih baik kita teteskan. Dari sini, kita biarkan mengalir. Jika sudah, kita bisa memakai kapas atau yang lain alat bantu yang bisa melancarkan minyak itu sampai ujung. Jadi tidak boleh memakai jari. Karena jika kita terkena racunnya itu sangat bahaya untuk diri kita sendiri Mas. Jadi seperti itu. Untuk jenis minyaknya kalau yang paling bagus untuk keris Jawa itu apa Mas? Kalau minyak itu kan tergantung Mas ya. Tapi kalau untuk perawatan ini sendiri itu memakai cendana. Paling bagus tuh minyak cendana ya? Iya. Soalnya itu bisa
ibarat itu menetralisir negatifnya mas. Jadi pusaka ini ayam tentrem kalau ditaruh rumah, auranya negatifnya sudah dinetralisir, seperti itu minyak cendana itu. Sebenarnya kalau tujuan minyak sebenarnya biar tidak korosi gitu ya. Iya sebenarnya kalau itu menurut orang lah ya mas ya. Nah, orang kan penilaian beda-beda. Sebenarnya sih seperti itu. Kita berikan minyak itu agar kerisnya awet. Tetapi ada juga katanya biar wangi seperti itu. Jadi karatnya ya kerisnya bisa terlihat pamor-pamornya dengan jelas. Jadi kita bisa beli minyak. Kalau kita beli minyak kental itu kan pamor tidak bisa terlihat mas. Pamor seperti ini tidak akan terlihat, tertutup oleh minyak. Oh iya benar juga ya. Ya seperti ini. Jadi kalau kita berikan minyak yang bening itu kan akan terlihat. Untuk sebaliknya, Nah, baliknya seperti ini kerisnya. berarti ya tujuannya selain untuk anti koros juga untuk pewangian gitu ya. Iya. Nah, sudah jelas. Ya. Ya seperti itu cara merawat keris, cara memberi minyak. Jadi walaupun pegang keris apapun diusahakan jangan memakai jari, tapi pakailah alat bantu seperti kapas dan yang lain agar tidak terkena racun dari pusaka itu sendiri. Ya seperti itu mas, saya kira cukup sekian pertemuan kita mengulas merawat keris.